Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabahuda amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang kita telah nanti-nantikan datangnya sejak bulan-bulan yang lalu akhirnya telah berada di tengah-tengah kita. Saat ini kita berada di penjamuan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamu kita dengan berbagai hidangan yang penuh dengan keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dan taubat yang seluas-luasnya bagi seluruh hamba-hambanya yang hendak menyucikan dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugilah mereka yang tidak mengambil kesempatan terbaik yang Allah berikan di bulan ini. Sungguh celakalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Raghama anfu rajulin yadkhulu alaihi Ramadan, tsumman salakha wa lam yughfar lahu." Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu meninggalkannya sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang merugi, ya. Atau dalam bahasa gaul sehari-harinya adalah orang yang boncos di bulan Ramadan. Banyak orang yang ingin mencari keuntungan di bulan Ramadan. Para pengusaha, para pebisnis atau bahkan masyarakat umum bergembira dengan datangnya Ramadan karena mereka bisa mendapatkan penghasilan yang berlipat-lipat, bahkan sampai dengan 3 kali lipat pendapatan mereka. Ya, terakhir saya melihat di pusat-pusat pembelanjaan, ternyata memang di bulan Ramadan ini senantiasa lebih ramai orang-orang kaum muslimin lebih banyak berbelanja dan mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan konsumsi. Nah, di tengah kondisi yang demikian, banyak orang yang menginginkan keuntungan, banyak yang berjualan mendadak menjual takjil, ya, dengan motivasi ingin mendapatkan keuntungan, ya, sedikit bagian dari keuntungan di bulan Ramadan. Ya. Nah, begitu pula dengan kaum muslimin seharusnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun bukan dari sisi materialnya. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang penuh dengan kesempatan ampunan yang begitu luas, rahmat yang begitu banyak, pahala yang berlipat-lipat, di mana amalan sunnah di bulan ini setara dengan amalan wajib. Ya. Amalan wajib dilipat gandakan halnya. Begitu pula berbagai amalan-amalan ini menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa kita. Nah, ketika kaum muslimin malah mencari keuntungan dari hal-hal yang sifatnya keduniawian, maka dia telah melewati hakikat daripada keuntungan di bulan Ramadan ini. Kita kembali kepada peringatan tadi baginda Nabi SAW. Sungguh celaka orang yang melewati bulan Ramadan dan belum mendapatkan ampunan. Siapakah kira-kira orang yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah? Apakah semua orang akan demikian begitu saja mendapatkan ampunan Allah? Nah, ini harus kita pahami rahimahullah bahwa maghfirah ampunan dari Allah ada sebab-sebabnya. Ya, ada langkah-langkah yang harus diusahakan untuk mendapatkan. Sama seperti surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang gratis. Ya. Meskipun pada akhirnya surga itu berdasarkan rahmat dan karunia dari Allah, namun tetap untuk menjadi seorang yang berhak mendapatkannya, karena surga itu dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal
soleh, dibutuhkan usaha dan amalan. Ya. Demikian pula tadi untuk kita meraih ampunan di bulan Ramadan ini tidak serta-merta kita cuek saja. Nah, inilah kira-kira siapa yang akan mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan ini dan siapa yang tidak akan mendapatkan keberuntungan justru merugi. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita bisa sedikit menggali tentang makna tersebut supaya kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan dan tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama, rahimakumullah, harus kita pahami bahwa ampunan Allah adalah sebuah nikmat yang besar. Ya. Banyak orang menganggap remeh. Ya. Maka barang siapa yang diampuni oleh Allah, dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan wafat. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Tetapi dan sesungguhnya pahala-pahala dan balasan seorang itu akan diberikan pada hari kiamat. Nah, ini harus kita garis bawahi. Balasan yang kita inginkan adalah balasan di akhirat. Ya. Kalau kita tadi mencarinya adalah sebuah keuntungan material, ya, dengan banyaknya kalau kita jualan atau mendapatkan keuntungan material di bulan Ramadan ini berlipat-lipat, kita merasa itulah keberuntungan, ini adalah salah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, sungguhnya bagi orang beriman balasan mereka di akhirat jauh lebih besar. Ya. Kemudian faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka telah berhasil dan beruntung. Nah, disinilah kita menemukan makna keberhasilan dan keberuntungan. Ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, inilah yang kita harapkan rahimakumullah. Jadi, yang dimaksud dengan keberuntungan yang kita harapkan di bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka. Dan itu adalah makna yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Sebuah karunia yang Allah simpan di dalam bulan Ramadan terkhusus nanti, ya, lebih khususnya lagi di 10 terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam hadis, di setiap malam-malam bulan Ramadan itu Allah memiliki utaqa minan nar. Setiap malam-malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Jadi, nauzubillah, bisa jadi kita sebenarnya termasuk orang-orang yang tercatat menjadi penduduk neraka. Ya. Kita tidak tahu. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah sudah mencatatkan siapa penduduknya. Ya. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena itu untuk mencatat, menuliskan segala sesuatu dari mulai awal kejadian sampai dengan akhir. Ya. Termasuk penghuni surga, termasuk penghuni neraka. Ya. Apakah kita termasuk orang yang sa'id, suada, orang yang beruntung dan bahagia? Artinya kita dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga. Atau kita menjadi seorang syakiyun, ya, orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang dicatatkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mutaqa, orang yang dibebaskan dari api neraka, adalah Allah jadikan mereka dicatatkan sebagai penghuni di dalam ketetapan Allah, dicatatkan sebagai penghuni surga dan bukan dihapuskan dari catatan penghuni neraka. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita coba, ya, kita usahakan untuk mendapatkan. Karena orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tadi adalah orang-orang pilihan. Ya. Dan di dunia ini untuk menjadi pilihan Allah itu ada dua kemungkinan. Satu,
pilihan Allah yang memang tidak bisa kita usahakan. Ya. Yang kedua adalah menjadi manusia pilihan Allah, namun kita bisa mengupayakannya. Jadi di dalam alam semesta ini kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan ketetapan Allah. Memilih di antara hamba-hambanya, sebagian orang Allah angkat derajat, Allah berikan kelebihan. Di antara orang yang Allah pilih ada dua kelompok. Jadi, satu pilihan yang memang sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Contohnya apa? Contohnya Allah memilih di antara hamba-hambanya menjadi nabi dan rasul. Ya. Inna Allah astafa min Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alam. Allah telah memilih Adam, keluarga Ibrahim, keluarga Ali Imran di antara manusia-manusia lain. Ya. Dipilih menjadi nabi dan rasul. Ya. Itu tidak bisa kita usahakan. Ya. Mau kita coba rutinkan tahajud setiap malam gitu ya, tidak tidur selama puluhan tahun, saum terus, tidak akan meninggikan derajat kita menjadi seorang nabi, tidak bisa. Ya. Itu memang sudah pilihan Allah yang tidak bisa diusahakan. Ya. Di antaranya juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita untuk menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara umatku terdapat 70.000 orang dan salah satu hasanat yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Ketika itu para sahabat yang mendengar langsung tertarik, ya Allah, Rasulullah doakan kami untuk menjadi orang tersebut. Ya. Apakah kita tidak tertarik untuk menjadi orang tersebut? Kalau kita bayangkan sedikit, kita bayangkan bagaimana beratnya hisab itu pada hari kiamat, tentu kita akan mau menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana besarnya anugerah ampunan Allah, itu tentu kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya. Jadi pada hari kiamat kelak ketika yaumul hisab, Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan amalan kita. Ya. Kemudian setelah itu masing-masing diperintahkan untuk membaca amalan. Ya. Membaca catatan amalan. Kemudian di antara para manusia dihisab. Dan masing-masing akan berbeda kondisi hisabnya. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Waman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan kitabnya di sebelah kanan dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Bagaimana hisab yang mudah itu? Contohnya bagi orang beriman ketika Allah Subhanahu Wa Taala hisab pada hari kiamat. Hanya antara dirinya dengan Allah. Tunjukkan dosa-dosanya yang dahulu dia lakukan di dunia. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, inilah yang dahulu kamu lakukan di dunia. Apakah kamu menyangkalnya? Maka ketika itu kita tidak bisa menjawab apa-apa kecuali berkata jujur, ya Allah, kami mengakui dosa itu memang kami lakukan. Ya. Dan muncul kekhawatiran dalam diri. Karena yang ditampakkan itu barulah dosa-dosa yang kecil. Dia teringat dosa-dosanya yang besar yang sudah dia baca dalam catatan amalnya. Bagaimana jadinya ketika Allah mempertanyakan itu di hadapannya. Namun bagi orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, orang yang mendapatkan ampunan Allah, dosa-dosanya yang lainnya Allah tutup. Itulah makna maghfirah. Allah tutup catatan dosa-dosanya. Sedangkan mereka yang dihisab dengan hisab yang sulit, akan Allah naqasyah, akan Allah debat, akan Allah pertanyakan satu persatu. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang nukisha dihisab, fahalak. Ya. Tidak ada seorang pun yang dihisab dengan teliti oleh Allah kecuali akan binasa. Ya. Ditunjukkan semua dosa-dosanya oleh Allah, dipertanyakan semuanya. Itu tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan, tidak ditutupi oleh Allah dosa-dosanya. Maka ia akan menjadi orang yang binasa. Inilah rahimakumullah, semoga kita menyadari pertama bahwa ampunan Allah adalah sebuah keberuntungan dan nikmat yang sangat besar yang harus kita cari di bulan Ramadan ini.
Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ya. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dan siapa orang yang tidak mendapatkan ampunan? Ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Betapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan juga banyak orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar begadang, ya, hanya sekedar capeknya saja. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang rugi. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, sedangkan orang-orang yang beruntung adalah tadi man qama ramadhana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dua kondisi yang jauh berbeda. Ya, ada yang saum dan qiyam namun tidak mendapatkan apa-apa, ada yang saum dan qiyam dan mereka mendapatkan ampunan. Apa yang membedakannya? Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ketika melakukan ibadah dan amalan, melakukannya dengan sempurna dan melakukannya dengan holistik. Ya. Para ulama menjelaskan ada berbagai sebab yang berpotensi menjadikan pahala saum dan qiyam kita hilang, ya, sehingga kita tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah ketika satu adalah kita tidak menghadirkan hati kita. Ya, jadi di bulan Ramadan ini, orang yang pertama akan paling rugi tentu saja mereka yang tidak saum dan tidak qiyamul lail. Ya. Ini tentu saja orang yang paling rugi, gitu ya. Ketika bulan Ramadan tiba, datang perintah untuk saum, mereka enggan, merasa saum itu berat, ya, atau mencuri-curi kesempatan untuk seakan-akan orang lain menganggap dia saum, padahal di balik itu dia makan dan minum, ya. Atau dengan terang-terangan dia makan dan minum, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat fenomena ini di tengah masyarakat masih banyak, ya. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum tergerak hatinya untuk melaksanakan saum, ya. Padahal orang yang meninggalkan saum, sekalipun ia menggantinya dengan saum sepanjang masa, tidak akan mampu menggantikan saum satu hari di bulan Ramadan yang ia tinggalkan. Ya. Maka ini berhati-hati dan beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah ketika kita termasuk menjadi orang yang digerakkan dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban saum di bulan ini. Atau tadi tidak qiyam, tidak tarawih. Mungkin ini lebih ringan karena tarawih ini hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Ya. Namun mereka yang meninggalkan qiyam dan tarawih tentu saja adalah orang yang rugi. Ya. Apakah kita termasuk orang yang ada di dalamnya? Nah, mari kita muhasabah. Apakah kita masih termasuk orang yang bolong-bolong meninggalkan tarawihnya, yang mulainya? Artinya kita belum kuat motivasinya. Ya. Kita bulatkan lagi, ya, kita ambilkan, kita bulatkan lagi niat kita dan azam kita. Hadirkan kembali bagaimana bulan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan yang hanya sekali dalam setahun untuk kita meraih anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimakumullah juga sesuatu yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Bagaimana di bulan-bulan selain bulan Ramadan, mungkin kita di antara umat muslim banyak yang sudah menjadi orang yang bertakwa, ya, istiqomah dalam ibadah, dalam kesehariannya ia dekat dengan Allah. Maka ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan, mereka menjalannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ringan. Ya. Mereka hanya tidak banyak istilahnya, tidak berkeluh kesah. Mereka bisa mendapatkan
hasil yang maksimal. Itulah mereka yang memiliki persiapan yang banyak, ya, persiapan yang cukup. Namun kita perhatikan banyak orang-orang di luar Ramadan, ya, kondisi kehidupannya ibadahnya belang betong, ya, kondisinya ya, sholat atau ada yang sholat tapi maksiat jalan. Nah, maka di bulan Ramadan ini dengan rahmat Allah, Allah menjadikan musim kebaikan untuk menambah, atau kata salah seorang guru saya, bulan Ramadan ini seperti bulan remedial. Bagi yang mereka selama hidup 1 tahunnya tidak bisa, ya, eh, mengarahkan hidupnya untuk fokus kepada ibadah dan negeri akhirat. Tidak bisa istiqomah dalam melaksanakan tahajud. Jarang melakukan saum. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan untuk menambah itu semua. Ya. Dan sebagai bulan madrasah. Nah, ini kondisi pertama, jangan mudah-mudahan kita sudah lewat, ya. Tidak menjadi orang yang meninggalkan ibadah walaupun secara zahir. Nah, orang yang kedua yang masih memiliki kemungkinan untuk rugi adalah orang yang sudah melakukan saum, sudah rutin qiyam, tapi ternyata ia tetap tidak mendapatkan faedahnya. Karena satu, tadi misalkan niatnya salah, tidak menghadirkan hati. Ya. Kalau kita hanya mengejar kuantitas daripada ibadah, ya, niscaya satu, tadi kita tidak mendapatkan faedah secara ruhiyahnya. Yang kedua, setelah bulan Ramadan lewat, dengan mudah kita akan meninggalkan kebiasaan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita hanya menjadikan ibadah-ibadah itu, saumnya, qiyamnya, tilawahnya, sebagai tujuan akhir, ya, tanpa memendulikan materi. Nah, maka sebab pertama orang tidak mendapatkan faedah meskipun ia telah melaksanakan ibadah secara zahir, ia tidak menghadirkan hatinya ketika melaksanakan ibadah. Ya. Niatnya tidak lurus, ya, dan juga hatinya dalam kondisi lalai, ya, tidak memiliki khusyuk kepada Allah, atau hatinya terdapat banyak penyakit-penyakit hati. Sebagaimana disampaikan, orang hasad di dalam hatinya ada rasa dengki kepada sama muslim. Hasad itu seperti api yang akan membakar amalan-amalan kita. Jadi meskipun dia membakar dosanya dengan saum, ya, memupuk pahala dengan dia mulai dengan tarawih, namun dia langsung habis karena dengki, karena menyimpan dengki kepada sama muslim. Nah, ini rahmatullah. Jadi kesehatan hati, hadirnya hati dalam ibadah ini menjadi faktor yang sangat penting. Bahkan para ulama menjelaskan amalan hati itu nilainya lebih besar dibandingkan amalan fisik. Ya. Jadi sebab pertama seorang tidak mendapatkan faedah dari amalannya karena gagalnya hatinya dalam ibadah. Yang kedua, gagalnya juga adalah karena ia mencampuri ibadahnya dengan dosa-dosa. Ya, jadi yang kedua adalah karena ia mencampuri ibadahnya dengan dosa-dosa. Ya, contohnya di antara perbuatan akan menghilangkan ibadah pahala saum, bagaimana kita sering mendengarnya, adalah orang yang dia saum namun tetap gibah, ya, membicarakan orang lain. Saum ia, namun kemudian ia masih memakan harta yang haram, ya, atau ia berbuka dengan yang haram, atau dia asik masuk dengan maksiatan, ya. Jadi apa fungsinya saum? Yang saum itu sebenarnya melatih kita meninggalkan perbuatan yang mubah, makan dan minum. Namun dia masih melakukan, asik melakukan kemaksiatan. Ya, ini bertolak belakang dengan tujuan saum. Ya, karena tadi dia tidak mengerti esensi saum dan tidak menghadirkan hatinya. Dalam saum itu harusnya kita menghadirkan hati kita dalam kondisi ingin mengendalikan nafsu karena lapar. Nah, ini adalah kondisi-kondisi orang yang masih beribadah, sudah melaksanakan ibadah secara zahir, namun tidak mendapatkan
faedahnya. Gitu ya. Kita menginginkan kondisi yang ketiga, ya, yaitu orang yang ibadahnya ya, dan juga ia mendapatkan fadilah, mendapatkan manfaat daripada ibadah. Ya. Yang seperti apa? Jadi sudah terjawab sebenarnya. Itu mereka yang ketika ibadah, mereka mencoba menghadirkan hati dan menjadikan tujuan daripada ibadahnya bukan untuk sekedar melaksanakan ibadah itu saja. Ketika orang-orang tarawih bukan sekedar untuk ikut tarawih, ya, malu nggak ikut tarawih, ya, bukan sekedar ikut sahur, ya, bukan sekedar ikut berbuka. Kalau berbuka mungkin orang senang, gitu ya. Namun di balik itu, ketika ia melaksanakan tarawih, ketika ia tilawah Quran, ketika dia sedekah, ketika ia berwakaf, berinfak, ketika ia itikaf, ketika ia saum, ia senantiasa muncul dari kondisi hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan itu semata-mata untuk mengharapkan keriduan, ya, dan menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, niat, ya. Bagaimana ketika itu ya ibadah yang menghadirkan hati dan meluruskan niatnya. Yang ikhlas pada Allah taala. Nah, ikhlas adalah ifradul haq bil qasdi. Bagaimana hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam ibadah. Kalau kita saum, mohon maaf, ketika kita sholat, bisa jadi sholat kita akan menjadi lebih baik ketika dilihat oleh orang. Ya. Sholat kita ketika sholat di masjid akan lebih kita perbaiki gerakannya dibandingkan ketika kita sholat di rumah. Ya. Maka itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam lahu. Setiap amalan manusia itu adalah baginya. Illa saum, kecuali saum. Wa innahu li. Maka sesungguhnya saum itu adalah untukku. Wa ana ajzibihi. Ya. Mengapa demikian? Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah karena saum ini lebih mendekatkan kepada ikhlas. Ya. Orang yang saum tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Meskipun tampaknya dia sahur, meskipun tampaknya seorang itu berbuka, tidak berarti bahwa orang itu sahur. Karena saum itu tidak terlihat. Dia bukan perbuatan fisik seperti orang salat. Kita melihat orang salat, ketika tahu orang itu salat, kelihatan. Karena salat itu adalah gerakan tertentu, dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kalau saum adalah meninggalkan perbuatan yang membatalkan. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ketika saum ini adalah latihan kita untuk ikhlas pada Allah. Kesempatan terbaik. Ketika datang godaan-godaan untuk berbuka, maka dihadirkan dalam hati. Ya Allah, aduh, lapar. Atau hadir efek-efek saum, lemes, lapar, haus. Ketika hadir itu dalam diri kita, segera kita ingat kepada Allah. Hadirkan hati kita. Ya. Ikhlaskan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hausku ini, dahagaku ini sebagai hanya untuk Allah. Ya. Tidak karena yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga bagaimana di dalam tahun ini kita senantiasa melatih kesabaran. Di dalam bulan Ramadan, ketika kita melakukan ibadah, hadirkan dalam hati kita untuk melatih kesabaran. Ya. Karena kebanyakan manusia kurang dapat bersabar. Ya. Kita sabar dalam 3 hal, sabar dalam melaksanakan ibadah. Ya. Mungkin di luar Ramadan kita tidak kurang kesabaran kita sehingga kita tidak mampu istiqomah, tahajud, qiyamul lail selama 1 bulan penuh, ya, dengan rakaat yang banyak.
Maka di bulan Ramadan ini dengan musim kebaikan Allah mudahkan karena dilakukan bersama-sama menjadi lebih ringan. Ya. Saum, sabar dari meninggalkan maksiat. Ya, nah, kita latih dengan dibantu dengan saum ini melatih kita. Ya. Dan juga yang terakhir kita hadirkan makna syukur di dalam ibadah. Ya, syukur bagaimana di dalam hati kita ketika kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita jadikan itu semua adalah sebagai bentuk syukur. Ya. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk apa yang Allah ridhoi. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai bentuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita termasuk menjadi orang yang beruntung. Ya. Selepas dari bulan Ramadan, sebagaimana orang yang sukses dalam pendidikannya di luar ketika sudah selesai sekolahnya, ia mampu menerapkan ilmunya dan kebiasaannya. Bukan seperti orang yang gagal dalam sekolahnya, sudah selesai sekolahnya, ia lupa tidak dapat apa-apa dari ilmunya. Ya. Hanya mungkin sekedar dapat ijazah sudah pernah sekolah, gitu. Sudah pernah Ramadan, ya, tapi seperti itu. Tapi bagaimana madrasah Ramadan ini kita keluar menjadi orang yang lebih baik, meningkat imannya, meningkat takwanya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah mungkin rahmatullah ujian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.